berharap mereka yang mengikuti live ini konsisten, komitmen untuk mengikuti dan menantikan setiap live hari Minggu seperti ini juga akan menikmati kehidupan yang kami nikmati. Karena kalau nilainya sama, konsepnya sama, kita menjalani dan menghidupi konsep dan nilai yang sama, saya yakin dan percaya kita akan menikmati kualitas kehidupan yang sama. Insya Allah itu yang saya yakini. Apakah dalam membangun kualitas perusahaan ini, Bapak mengambil resiko besar dalam hidup? Karena pasti banyak rintangan dan tantangan. Apakah ada kesulitan yang Bapak hadapi? Kalau saya, apalagi kalau sudah lewat seperti ini, sudah memasuki level seperti yang sekarang ini, rasanya kalau lihat ke belakang, tidak ada kesulitan-kesulitan yang terlalu membekas di hidup saya. Karena buat saya, sepanjang perjuangan saya sebagai seorang pemimpin, maka kesulitan itu adalah bumbu kehidupan. Jadi, apa peran bumbu? Itu penyedap rasa. Tidak sedap rasanya kalau tidak ada tantangan. Tidak sedap rasanya kalau tidak ada rintangan dalam perjuangan ini. Justru itu kemarin saya bicara bahwa kesulitan dan tantangan itu adalah sparring partner kita untuk dapat melatih kemampuan, memperbesar kapasitas kita di dalam kehidupan ini dan juga di dalam pekerjaan. Tantangan dan rintangan yang hadir itu adalah ajang untuk kita memperbesar kapasitas dan kemampuan kita. Dengan tantangan yang ada, kita harus berpikir. Dengan tantangan yang ada, kadang-kadang kita harus dipaksa untuk berhenti. Pada saat kita berhenti, pada saat itulah kita bisa mengevaluasi, memikirkan, dan mencari solusi-solusi baru yang kita butuhkan. Itu. Jadi kalau ditanya apakah ada kesulitan yang saya hadapi, rasanya tidak ada kesulitan yang terlalu signifikan. Karena menurut saya kalau kita sebagai anak yang baik telah berkomitmen di dalam perjalanan hidup kita sebagai apapun, apakah kita sebagai pemimpin atau sebagai anak buah, tapi kita adalah anak yang baik, maka menurut pengalaman saya kesulitan-kesulitan itu di dalam kehidupan ini akan otomatis tersingkir. Karena kalau saya sebagai seorang anak, maka yang pusing tentang sarapan pagi itu bapak dan ibu saya. Demikian juga sampai saya sudah sebesar ini, saya masih tetap menjadi anak yang baik. Sehingga dengan demikian, kehidupan ini menjadi ibu yang baik buat saya. Kehidupan ini menjadi bapak yang baik buat saya. Untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan. Dengan kata lain, sebagai anak yang baik, kita akan selalu digaransi oleh kehidupan ini untuk menerima hal-hal yang baik. Bagaimana kalau karyawan banyak menentang kepada pemimpin? Apakah karyawan tersebut dapat meraih impiannya? Itu pertanyaan yang lucu. Kenapa selalu menentang pemimpin tapi berharap untuk meraih impiannya? Saran saya, kalau ada yang seperti ini, saran saya jadilah pemimpin. Jadilah bos sendiri dalam kehidupan ini. Karena menurut saya orang yang selalu menentang kepemimpinan yang ada, sebaiknya dia pergi dan kemudian cari pemimpin yang dikehendaki. Karena saya mau beritahu, seseorang anak buah, seorang karyawan, seorang staf, tapi tidak mau tunduk dan patuh kepada pemimpin yang ada, maka sebenarnya sebaiknya dia harus resign saja. Pergi cari pemimpin yang kamu suka. Karena dengan memposisikan diri sebagai karyawan yang selalu menentang, itu orang telah memposisikan dirinya, kehidupannya terhambat. Sama seperti kalau pemimpin itu saya umpamakan sebagai payung, maka karyawan yang selalu menentang itu sudah keluar dari naungan payung yang ada. Sehingga dia akan menjadi orang yang hujan kehujanan, panas kepanasan. Karena otoritas itu atau pemimpin itu dihadirkan Tuhan untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Artinya kalau kita sebagai karyawan, sebagai staf, kita bukan anak yang baik atau kita selalu menentang, maka sebenarnya kita telah keluar dari payung otoritas yang ada. Sehingga dengan demikian hujan dan panas kehidupan ini akan selalu menjadi teman setia buat kita. Oleh karena itu jangan menentang,
tapi berdirilah satu sisi dengan pemimpin untuk dapat memandang tantangan kehidupan ini untuk meraih tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Insya Allah tujuan dari karyawan, impian dari staf yang ada akan menjadi kenyataan. Hanya itu caranya. Apakah menentang tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik? Sepanjang penglihatan saya, semuanya buruk. Kebanyakan atau sebagian besar buruk yang akan dinikmati. Menjadi anak yang baik kepada pemimpin itu luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah baik, tetapi banyak hasutan dari orang lain untuk tidak menghargai pemimpin tersebut? Apakah kita harus mendengarkannya? Dengar saya baik-baik. Namanya saja sudah hasutan. Kalau kita sudah tahu itu hasutan, kan tidak ada hasutan yang baik, saudara. Hasutan itu selalu membawa orang keluar dari yang baik kepada yang tidak baik. Maka menurut saya, bodoh kalau kita mendengarkan hasutan seperti itu. Apalagi hasutannya adalah untuk melawan pemimpin. Lihat dulu perjuangannya. Bahkan pada saat saya menemukan orang, mereka memperjuangkan hal yang baik, tapi memilih jalur untuk menentang pemimpin yang ada, saya tetap tidak mau ikut yang begitu modelnya. Karena menurut saya, kalau kamu punya tujuan yang baik, ingin memperjuangkan yang baik, maka kamu harus memperjuangkan agar pemimpinmu setuju dan paham dengan apa yang kamu perjuangkan, daripada menentang, daripada menjadi oposisi. Karena menurut saya, oposisi bukan jalan terbaik untuk meraih kehidupan ini. Mungkin orang akan berkata bahwa oposisi itu mengontrol pemimpin, Pak. Terbalik, saudara. Pemimpin itu yang harus mengontrol dan memimpin kehidupan kita. Biarkan dia kita support sedemikian rupa, dan kemudian kita dukung visi misinya. Insya Allah kehidupan yang lebih baik akan hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kalau sudah tidak dapat solusinya? Apakah konfliknya akan baik-baik saja? Agak sulit itu. Sesuatu masalah yang tidak dapat solusi tidak mungkin baik-baik saja. Karena yang namanya masalah itu pasti mengganggu dan harus diselesaikan. Contoh paling kecil ini, paling sederhana contohnya. Kaki sore ini contoh orang kampung. Karena saya orang kampung, jadi contohnya selalu kebanyakan contoh orang-orang kampung. Contoh saudara jalan di jalan, kemudian kaki tertusuk duri dan ada sepotong duri yang tinggal di kaki. Itu kan masalah. Tidak mungkin kan kita akan bilang, oh sementara baik-baik saja. Oh itu duri yang nancap di kaki, itu akan berasa itu. Dan harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan akan sakit terus-menerus. Jadi hal yang tidak mungkin, suatu masalah yang tidak dapat solusinya, konfliknya akan baik-baik saja. Tidak ada konflik yang baik-baik, tidak ada masalah yang baik-baik saja. Semua konflik, semua masalah harus diselesaikan. Lalu pertanyaan berikutnya akan muncul adalah, apakah kehidupan ini mutlak untuk tidak ada konflik? Tidak mungkin. Tetap selalu ada konflik, tetap selalu ada masalah. Cuman saya selalu memposisikan konflik, masalah atau apapun juga yang tidak kita sukai, yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu adalah sparring partner atau latihan untuk kita mengembangkan kapasitas. Kita akan melanjutkan bahasan topik malam hari ini yang memang saya siapkan. Kita sedang membahas topik tentang bagaimana pemimpin menjadi orang tua yang baik buat orang-orang yang dia pimpin. Karena menurut saya inilah keadaan yang paling baik. Kemarin saya sudah bilang, untuk memperbaiki keadaan dalam organisasi atau dalam perusahaan atau dalam sebuah negara, paling tidak ada dua orang, ada dua pihak. yakni ada pemimpin yang baik dan anak buah yang baik. Kalau saudara hanya sekedar anak buah yang baik, maka masih ada harapan buat saudara. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau ada pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik, mereka memegang kendali, mereka memegang keputusan-keputusan paling inti di dalam perjalanan hidup sebuah organisasi, sebuah negara atau sebuah perusahaan. Maka alangkah lebih baik kalau pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, di mana hatinya adalah hati orang tua, di mana dia sebagai seorang pemimpin tapi berfungsi sebagai orang tua buat anak-anaknya. Kehidupan sebagai pemimpin itu memang tidak mudah, karena akan selalu disorot.
Walaupun sudah berusaha baik-baik, sudah kerja keras, peras keringat, siang dan malam berpikir bagaimana tentang kebaikan negara, kebaikan perusahaan, kebaikan organisasi, masih tetap saja dihujat, masih tetap saja tidak cukup. Apalagi kalau berbuat sebuah kesalahan yang kecil saja, kekeliruan yang kecil dilakukan oleh pemimpin akan cenderung dibesar-besarkan, akan cenderung diviral-viralkan. Nah, oleh karena itu tantangan kita sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah dunia yang makin berkembang, di tengah-tengah media sosial yang cenderung menjadi media bully, media bully bagi para pemimpin atau bagi siapa saja, maka saya memiliki pemikiran bahwa bagi seorang pemimpin kita harus memiliki hati sebagai orang tua. Dan kita harus mengambil keputusan untuk berfungsi sebagai orang tua di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, atau di dalam sebuah negara. Itu menurut saya yang paling baik, yang paling aman untuk kita sebagai seorang pemimpin. Karena saya menyadari dan saya melihat pemimpin itu tidak bisa kan datang dan pergi. Karena sekali pemimpin itu ada, kalau di negara itu 5 tahun periodenya, dia baru bisa pergi. Apalagi kalau dia bisa berlanjut ke periode kedua. Tapi kalau dalam sebuah organisasi itu juga kan kadang-kadang akan selalu dipilih, sehingga pemimpin itu tidak boleh datang dan pergi. Sementara kalau karyawan, mereka kan datang dan pergi, kapan saja maunya resign. Walaupun kadang-kadang sudah kontraknya sudah ditanda tangan sekian tahun, 2 tahun, kalau arahan dari Depnaker itu 2 tahun. Kadang-kadang kan 3 bulan sudah pergi. Nah, bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Nah, malam hari ini saya akan memberikan 3 kualitas hati yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin yang ingin berfungsi menjadi orang tua di dalam perusahaan, dalam negara, atau di dalam organisasi. Saya yakin dengan kualitas itu, maka kepemimpinan itu akan menjadi kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang kebal terhadap dikritik apapun juga, pemimpin itu akan tetap berjalan karena semua kritik-kritik yang ada akan menjadi bermanfaat untuk pemimpin itu terus naik. Nah, di dalam sebuah kepemimpinan banyak sekali tantangan seperti yang ditanyakan tadi. Itu juga yang selalu disampaikan oleh para pemimpin. Makanya mereka para pemimpin kalau ketemu saya selalu berkata, bagaimana Bapak menghandle berbagai tantangan dan kesulitan yang ada. Walaupun secara jujur setelah sekian lama ini, ya perjuangan dan pergumulan yang sulit itu hanya terjadi di awal. Di awal kepemimpinan waktu masih membangun. Karena saya meyakini seperti ini. Kalau kita sebagai pemimpin, dari sejak awal kita telah menetapkan saya akan berfungsi sebagai orang tua buat anak-anak, buat karyawan, buat staf yang saya miliki. Maka yang sesuai dengan pengalaman saya, kesulitan hanya ada di awal. Karena begitu kita terus membangun, lalu mulai hadirnya anak-anak yang baik, anak-anak kebanggaan di dalam sebuah perusahaan, maka seharusnya kesulitan demi kesulitan itu sudah tidak ada lagi buat kita. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang telah memimpin sekian lama waktunya tapi masih terus berteman setia dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang tidak bisa dihandle, saya akan berkata jangan kamu membangun yang salah. Karena kalau kita membangun dengan cara yang benar, seharusnya makin lama makin mudah. Sekali lagi, makin lama makin mudah kalau kita membangun dengan benar. Karena seorang anak yang telah berhasil kita bangun, yang telah berhasil kita bapai, yang telah berhasil kita jadi orang tua buat dia, maka dia pasti akan meresponi kita secara baik, akan mensupport kita secara baik. Makanya malam hari ini saya akan bagikan 3 hati. Miliki 3 hati ini, sikap hati yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang mau memimpin dan berfungsi sebagai orang tua bagi orang-orang yang dia pimpin. Kualitas seperti apa hal yang saya maksudkan? Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan kalau Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti live ini memiliki pertanyaan-pertanyaan atau bahan-bahan yang ingin didiskusikan, sampaikan saja karena saya akan mengambil waktu untuk menjawabnya. Karena bisa jadi itu adalah bahan
yang sangat menarik untuk kita bahas. Bagaimana sih hati kita sebagai seorang pemimpin yang ingin berfungsi sebagai orang tua buat orang-orang yang kita pimpin? Yang pertama, milikilah hati yang tulus, murni, dan suci. Tidak ada noda sedikit pun di dalam perjuangan hidup kita. Kita tulus untuk membangun, kita tulus untuk menjadi pemimpin. Kita ikhlas, kita rela untuk menjadi pemimpin. Sehingga dengan demikian apapun realita yang kita hadapi di dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam kehidupan anak-anak yang kita pimpin, tidak ada komplainan, tidak ada keluhan, tidak ada desahan napas panjang yang harus kita lakukan. Karena memang kita telah mengambil keputusan untuk menerima jabatan, menerima kepemimpinan yang ada. Maka kita harus menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang murni motivasinya, menjadi orang yang ikhlas di dalam bekerja, menjadi orang yang mengutamakan kepentingan anak-anak daripada kepentingan kita. Bukankah ibu yang telah memiliki anak, maka seluruh hidupnya akan dia dedikasikan buat anaknya, membesarkannya dan kemudian menyiapkan masa depan yang baik buat anak-anaknya. Itu kita sudah bahas yang lalu, di mana kita harus menyiapkan anak-anak kita untuk menuju kepada masa depan yang gilang gemilang. Kita sudah bahas itu. Nah, kita harus lakukan itu dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa tuntutan, tanpa keluhan, tanpa desahan napas yang panjang. Karena ini yang saya tahu, orang tulus dibela oleh ketulusannya. Ketulusan itu kita akan lakukan seperti apa? Bagaimana kita melakukannya? Ini yang saya lakukan. Lakukan semua hal baik yang kita inginkan untuk dilakukan oleh anak-anak kepada kita. Jadi kalau ada hal baik yang kita inginkan, jangan tuntut hal baik ini untuk dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu. Tapi lakukanlah itu terlebih dahulu buat orang lain, kepada orang lain. Sehingga insya Allah itu akan dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dan itu pas sekali dengan sikap orang tua. Saya tidak tahu dengan pengalaman Bapak Ibu dengan orang tua, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi itu yang saya lihat sepanjang saya jadi anak. Maka orang tua itu dengan begitu tulusnya, mereka tidak pernah mau menceritakan kesulitan dan tantangan hidup yang mereka alami. Bahkan berapapun utangnya, kadang-kadang mereka tidak pernah bercerita. Mereka memilih untuk menghadapinya sendiri. Kenapa? Karena mereka memiliki ketulusan di hati mereka untuk melakukan semua yang terbaik buat anak-anak yang mereka punya. Dan kami bertumbuh di dalam situasi yang sehat, di dalam keluarga, di mana kami merasakan ketulusan itu, kemurnian hati ayah ibu di rumah. Dan itu yang menjadi bekal buat saya. Setelah saya menjadi seperti sekarang ini, kalau saya ketemu mentor pun, saya bersyukur sekali ketemu mentor yang sikapnya orang tua banget, bapak-bapak banget, ibu-ibu banget. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Stephen Agustinus bersama Ibu Eli Indra Setiawati yang menjadi mentor buat saya dengan Ibu Shirley. Senang sekali. Makanya kenapa nilai-nilai ini bisa keluar, saya menjadi rumusan nilai yang saya sampaikan, karena itu yang saya nikmati. Dan kemudian setelah saya jadi pemimpin pun, saya mudah untuk mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh orang tua atau para pemimpin yang saya miliki, yakni menjadi seorang pemimpin dengan hati yang tulus, murni, berjuang buat kepentingan orang banyak. Karena ini yang harus saya beritahu. Sejatinya seseorang, tatkala dia telah menerima jabatan, sebuah jabatan pemimpin, seharusnya dia bukan lagi milik keluarganya saja, tapi dia telah menjadi milik orang banyak yang memikirkan kepentingan orang banyak. Dalam konteks seperti itu, pemimpin harus memiliki level ketulusan yang lumayan. Karena itulah yang akan menjagainya. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, pemimpin itu saudara, sudah bekerja baik-baik, masih terus ditentang, dirajam, masih terus dikritik. Sudah bekerja baik-baik itu. Nah, apalagi kalau kita melakukan kekeliruan-kekeliruan. Yang berikutnya, hati yang
kedua, sikap hati yang kedua yang kita miliki. Ini bukan berarti kita memiliki banyak hati, kita hanya punya hati. Tapi isinya, ruang-ruangnya itu satu adalah hati yang tulus dan murni. Kemudian ruang yang kedua di hati kita adalah hati yang lapang, tabah, dan sabar. Apa ini? Tidak gampang sakit hati, tidak mudah tergores. Karena bagaimanapun juga kita sebagai pemimpin, apalagi kalau kita menghadapi memimpin di orang banyak, maka kita akan menghadapi tetek bengek yang banyak sekali dalam kelakuan orang-orang yang kita pimpin. Untuk itu kita dibutuhkan hati yang lapang, dibutuhkan hati yang tabah, dibutuhkan hati yang sabar, yang tidak mudah tergores, yang tidak mudah terluka dengan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah kita. Jadi kita terus memiliki hati yang memaklumi, kita memiliki hati yang pemaaf, kita memiliki hati yang selalu terbuka untuk semua anak-anak melakukan alamiahnya mereka. Kita siap untuk mengayomi mereka dengan seluruh keberadaan mereka. Bahkan kadang-kadang saya harus berkata, tanpa tuntutan apapun. Kita boleh memberi arahan, kita boleh memberi kita boleh berharap. Tapi kalau apa yang kita harapkan, kalau apa yang kita arahkan tidak didengar, belum didengar, maka itu tidak berarti kiamat. Itu mungkin cuma karena penjelasan kita dan komunikasi kita yang belum sempurna. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Jelaskan lagi, ulangi lagi dengan nada yang sama, dengan nada yang lembut. Kadang-kadang saya melihat ungkapan-ungkapan kejengkelan dari orang-orang. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Karena sudah diberi arahan, sudah diberi petunjuk, sudah diberi nasihat, dan kemudian masih berbuat. Lalu kemudian keluar kata-kata seperti ini. Kenapa kamu seperti ini? Terus. Itu sebenarnya tidak perlu keluar itu. Itu namanya sudah menghakimi dan sudah memberi label bahwa itu anak tidak akan pernah menjadi baik. Seharusnya kita memberi nasihat, tidak boleh seperti ini, harusnya seperti ini. Sepertinya arahan itu adalah arahan yang baru. Dan itu butuh hati yang lapang, butuh hati yang luas, butuh hati yang tabah, butuh hati yang tidak boleh sakit hati. Karena kalau pemimpin memimpin dengan sakit hati, bahaya. Karena dia akan melukai orang-orang yang dia pimpin tanpa dia sadari. Oleh karena itu satu keputusan yang telah saya ambil adalah saya tidak mau memberi kesempatan sakit hati itu ada di dalam kehidupan ini karena alasan apapun. Tidak ada alasan yang saya benarkan untuk saya menyimpan sakit hati atau mengizinkan sakit hati terjadi di dalam kehidupan ini. Apakah saya sebagai anak buah maupun saya sebagai seorang pemimpin, itu keputusan yang saya sudah ambil dari sekian waktu lamanya ini. Mungkin sekitar 20-an tahun ini saya telah melatih prinsip hidup ini untuk tidak ada sakit hati dalam hidup ini. Apakah pernah sakit hati? Pernah, banyak sekali. Tapi setelah saya menyadari bahwa tidak ada hal baik apapun juga yang bisa dihasilkan dengan hati yang sakit, maka saya mengambil keputusan melatih diri untuk tidak sakit hati karena apapun juga alasannya. Kemudian yang ketiga, bagian hati yang ketiga adalah hati yang pantang menyerah untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Sebagai seorang pemimpin, kita diharapkan untuk memajukan sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah negara. Kalau kita jadi kalau saudara adalah pejabat negara, maka sebenarnya tumpuan harapan kemajuan itu ada di tampuk kepemimpinan yang ada di tangan saudara sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin yang mau berfungsi sebagai orang tua, saran saya adalah miliki hati yang pantang menyerah untuk melakukan terobosan-terobosan. Dipadukan tiga sikap hati ini, tiga ruang hati ini di dalam hidup kita untuk kita menjalani kepemimpinan yang ada. Bisa jadi apa yang kita harapkan tertarik begitu panjang, dan apa yang kita inginkan tidak kunjung menjadi terwujud. Yang di saat itulah kita dibutuhkan hati yang pantang menyerah untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Kadangkala saya bertanya kepada orang-orang, pada mantan-mantan pemimpin yang datang kepada saya dan kemudian bergabung ke sini, kenapa resign? Dia bilang karena keadaan terlalu buruk, padahal dia adalah pemimpin. Selalu saya selalu tanyakan selanjutnya adalah,
bagaimana tanggung jawabmu sebagai pemimpin, karena seharusnya kamu membawa terobosan-terobosan baru bagi perusahaan organisasi di mana kamu memimpin. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka kualitasmu begitu buruk. Oleh karena itu kita harus berlatih, pantang menyerah dengan berbagai keadaan, dengan berbagai situasi. Contoh, dalam keadaan krisis seperti ini, orang bicara tentang gelapnya 2023, gelapnya dunia 2023 ini mulai ke depan yang tidak jelas. Apakah kita harus menyerah? Tidak, kita harus tetap menjadi orang yang pantang menyerah dalam perjalanan ini. Nah, Prasapi dan Hayati ini semuanya, lalu kemudian mulai jalanilah kepemimpinan yang ada dengan tulus, murni, dan hati yang lapang. Dengan kita berfungsi menjadi orang tua di dalam kepemimpinan kita, maka akan ada banyak kemampuan yang kita miliki. Karena dengan demikian kita bukan lagi mengeluh, karena buat saya tuntutan dan keluhan adalah tempat perhentian buat seseorang untuk tidak bikin apa-apa. Dan kalau seseorang telah berhenti dengan tanpa sengaja atau tanpa dia sadari, karena dia menjadi sakit hati atau dia menjadi kurang sabar atau dia menjadi terpancing untuk mengeluh, maka sebenarnya dia telah berhenti di dalam langkah-langkahnya sebagai seorang pemimpin. Dan kalau seorang pemimpin berhasil dihentikan oleh tantangan, berhasil dihentikan oleh sebuah kelakuan, oleh sebuah situasi, maka yang akan tergadai adalah seluruh organisasi yang ada, seluruh perusahaan yang ada yang akan tergadai di sana. Sehingga dengan demikian nasib orang-orang yang ada di dalam atau nasib perusahaan yang ada itu di ujung tanduk. Makanya hati yang harus dimiliki oleh pemimpin ini adalah hati yang tulus, hati yang lapang, dan hati yang pantang menyerah. Ini akan memposisikan seorang pemimpin penuh dengan kapasitas, penuh dengan kekuatan, penuh dengan menjadi orang yang powerful di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, latihlah hati kita untuk menjadi lapang, untuk menjadi tulus, untuk menjadi pantang menyerah terhadap keadaan yang ada. Pantang menyerah. Kita akan terus berharap untuk melakukan terobosan-terobosan baru, sehingga dengan demikian orang-orang yang ada di sekitar kita, anak-anak yang kita pimpin pun menjadi orang-orang yang tabah, menjadi orang-orang yang tulus, menjadi orang-orang yang pantang menyerah, karena kita sesungguhnya telah berdiri menjadi suri teladan yang baik buat mereka. Itu yang saya lakukan. Makanya saya senang sekali, saya berbahagia sekali. Sekian waktu lamanya saya membangun pola kepemimpinan dalam organisasi Mekar Jaya Indonesia. Dan alhamdulillah saya telah melihat orang-orang yang sudah dibangun dan kemudian mulai berfungsi. Bahkan mereka mulai dapat menikmati hasil-hasil yang gemilang yang saya tunjukkan buat mereka, yang saya persiapkan buat mereka. Mereka mulai dapat menikmatinya. Itulah sebuah kebahagiaan buat saya, karena buat saya keberhasilan seorang pemimpin adalah pada saat dia bisa membuat anak buah yang dia pimpin berhasil seperti dirinya berhasil. Ada satu pertanyaan, saya akan akhiri dengan ini saja. Bagaimana kalau kita memiliki hati yang terus memaafkan kepada seseorang yang dulunya membenci, tapi seorang tersebut tidak menerimanya? Begitu kita sudah memaafkan orang, tapi kemudian orang itu masih terus berbuat jahat, terus membuli, terus melanjutkan apa yang dia lakukan. Lupakan. Tinggalkan. Kenapa? Karena jangan menghabiskan waktu dengan orang yang tebal menyebalkan begitu. Jangan menghabiskan waktu. Lupakan saja. Maafkan dan lupakan. Itu satu paket. Dua kegiatan tapi satu paket. Kalau mau menikmati kehidupan yang berhasil, maka kita harus mampu untuk membuat tugas pemimpin itu berhasil. Jadi itu harus ketemu bagaikan tangan ini yang tertaut satu kaligus, ini pemimpin dan ini anak buah bertaut satu kaligus. Jadi pemimpin yang dia pikirkan dan prioritaskan adalah mengusahakan keberhasilan anak-anak yang dia pimpin. Itu tugasnya, prioritas utamanya. Lalu anak-anak itu prioritasnya atau karyawan atau staf tugasnya adalah memprioritaskan agar pemimpin itu berhasil dalam tugasnya. Nah, saya yakin kalau organisasi hadirnya pemimpin dan anak buah yang memprioritaskan hal ini,
Saya yakin dan percaya perusahaan itu akan maju semaju-majunya. Dan saya berdoa buat teman-teman dan semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live kali ini. Kalau Bapak Ibu adalah pemimpin perusahaan, lalu kemudian menghadirkan pemimpin dan anak buah yang seperti ini, yang prioritasnya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya berharap dan berdoa agar perusahaan Bapak Ibu akan maju semaju-majunya, sehingga kita akan menghadirkan perusahaan-perusahaan yang sehat, yang dimana ada orang-orang yang dipersiapkan di dalamnya untuk menjadi kader-kader kepemimpinan yang insya Allah akan dapat mengambil alih kepemimpinan, tampuk kepemimpinan di bangsa ini. Jadilah anak buah yang baik, yang memprioritaskan untuk keberhasilan pemimpinmu, dan jadilah pemimpin yang memprioritaskan keberhasilan anak buahmu minimal sama seperti kamu. Saya kira itu saja yang bisa kita bahas malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti live malam hari ini. Sampai jumpa di live berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.